Ya, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat, yang saat ini sedang kami usahakan untuk tersambung. Kemudian hadir Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Bung David. Ya, dan juga sudah hadir pakar hukum tata negara Radian Syam. Selamat malam Pak Radian. Selamat malam Mas David. Baik, selamat malam Bapak. Pak Yusuf. Selamat malam. Ya, baik. Terima kasih sudah hadir. Dan pertanyaan pertama ini saya ingin tanya dulu ke Pak Warshim ya. Ini memangnya tidak boleh di kepolisian atau aparatur negara itu untuk memberikan kesaksian? Baik, terima kasih. Itu pertama saya ucapkan selamat kepada KPU yang telah menetapkan hasil pemilihan umum. Selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih, pada partai politik yang ditetapkan, terutama yang DPR RI lolos. Ya. Terkait dengan boleh atau tidak, kaitannya dengan Kompolnas kan pengawas. Saya punya Polri. Jadi tentu kami memposisikan sebagai pengawas kinerja dan integritas Polri, anggota Polri. Anggota Polri sendiri dalam penyelenggaraan pemilu bertugas mengamankan, menjaga keamanan selama proses penyelenggaraan pemilu, dan itu kami awasi dari sejak tahap awal hingga nanti sampai ada putusan MK, sidang MK, dan termasuk juga sampai ada pelantikan Presiden pada tanggal 20 Oktober. Boleh atau tidak ada unsur anggota Polri menjadi saksi, kami tentu mengawasinya. Apakah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak? Terkait dengan saksi sendiri, itu kan ada hukum acaranya, ada pedoman beracara di Mahkamah Konstitusi, ada peraturan MK-nya. Nah, tentu kami juga akan mempedomani itu. Apakah boleh anggota polisi menjadi saksi? Kalau dari yang disampaikan Pak Kapolri itu beberapa waktu lalu ya, sekitar tanggal 15 kalau salah, itu dikatakan mengaku tidak masalah kalau anak buahnya dihadirkan di sidang ya. Kalau memang ada, kata beliau, ya boleh-boleh saja, tapi kan harus ada bukti, katanya seperti itu. Iya, makanya kan berdasarkan peraturan MK nomor 17 kalau belum berubah itu tahun 2009 tentang pedoman beracara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan calon wakil presiden itu kan yang disebut saksi itu kan saksi resmi peserta pemilu, baru saksi pemantau pemilu yang bersertifikat. Saksi itu sendiri yang melihat, mendengar, mengalami sendiri proses penghitungan suara yang diperselisihkan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 kan salah satu kewenangan MK itu kaitan dengan pemilu kan memutus perselisihan suara. Jadi kalau dalam konteks ini, kalau seorang Kapolda itu dimasukkan dalam kategori apa nih? Saksi apa? Anggota polisi tidak menjadi saksi pada saat pemilihan dan pada saat perhitungan, karena anggota polisi tidak boleh berada di TPS. Berarti kalau dimajukan ke MK itu tidak sah kesaksiannya, begitu ya? Tidak punya relevansi kalau kita lihat kewenangan MK. Namun tentu kita harus menghormati, karena MK sendiri kan terkait dengan saksi karena kewenangannya dapat memanggil saksi lain untuk dimintai keterangan. Itu kewenangan MK sendiri. Baik, jadi artinya kalau misalnya bahwa memang seorang Kapolda itu mendapatkan suatu bukti, informasi yang dia lihat sendiri, materi itu tidak bisa dijadikan alat bukti, begitu ya? Kami sebagai pengawas integritas dan kinerja Polri tentu, kami kan seperti yang saya katakan tadi, kami mengawasi apa relevansi anggota Polri dihadirkan menjadi saksi. Apakah punya hubungan dengan persisian suara? Apakah itu terkait dengan kinerja dan integritasnya selama menjaga keamanan penyelenggaraan pemilu? Kalau itu ada sesuatu pelanggaran, maka kami minta internal Polri untuk memeriksa terlebih dahulu. Baik, berarti harus ada proses dulu ya di situ ya? Ya harus diminta proses awal ya? dulu. Apa yang akan disaksikan itu? Ya. Oke, baik. Saya ke Pak Radian. Pak Radian,
apakah ada sebuah mekanisme hukum gitu ya bagi saksi dari aparatur negara? Ya, baik, Mas David. Jadi sebelum saya menyampaikan tadi pertanyaan dari Mas David, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada KPU yang telah menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan saya juga ingin mengucapkan kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah melaksanakan hak politiknya pada tanggal 14 Februari 2024 kemarin. Nah, terkait mengenai pertanyaan Mas David tadi, jadi artinya memang jelas di dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 45 pasca amandemen itu dikatakan TNI dan Polri itu bertugas menjaga, mempertahankan keamanan negara. Nah, artinya di sini tadi saya juga sepakat dan disampaikan oleh Pak Yusuf, di mana kemudian TNI atau Polri ketika menjadi saksi yang akan dihadirkan oleh capres dalam hal ini yang akan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi itu harus jelas gitu. Jadi apakah dia memang masih aktif atau tidak? Karena sekali lagi peran fungsi TNI Polri ini harus netral. Karena jelas di dalam Undang-Undang Nomor 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jika memang terdapat TNI atau Polri yang tidak netral, maka dikenakan sanksi pidana di dalamnya. Nah, jadi artinya berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tata cara beracara, maka dikatakan bahwa saksi itu adalah saksi yang diutus yang mendapatkan mandat secara langsung dari peserta pemilu. Nah, peserta pemilu ini kan capres dan partai politik. Nah, artinya jelas itu dikatakan, dan kemudian masyarakat atau pemantau pemilu. Mungkin itu awalnya, Mas David. Baik, jadi kalau disebut bahwa memang saksi ini adalah harus yang memang terlibat dalam pemilu, sementara aparatur sipil negara atau aparatur negara tidak, maka jika terjadi seperti sebuah peristiwa kalau bisa dikatakan pelanggaran begitu yang sudah jelas-jelas diketahui, memang sudah nggak ada lagi channelnya ya untuk disampaikan, artinya untuk disalurkan sebagai bahan atau alat bukti bagi para peserta begitu ya. Gini Mas, jadi artinya sebenarnya ini kan isu tentang kecurangan, dugaan kecurangan pemilu yang disampaikan oleh para pihak gitu ya, yang menganggap pasca 14 Februari ini penuh dengan kecurangan, itu seharusnya dipersiapkan. Jadi artinya bukan artinya menutup channel bagi paslon tertentu untuk memberikan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi, tetapi artinya harus jelas dulu gitu. Jadi artinya saksi ini yang memang benar-benar dia melihat secara langsung apakah terdapat kecurangan di dalam pelaksanaan 14 Februari kemarin gitu. Seperti itu, Mas. Baik, saya kembali ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, kalau memang ada aturannya bahwa memang harus dibuktikan dulu oleh pihak oleh pusat begitulah istilahnya ya, dari Mabes seperti itu, ada izin seperti itu. Sementara kemudian yang ramai adalah penyalahgunaan aparatur negara oleh pemerintah gitu dalam pemilu ini, yang kemudian ada berpihak kepada salah satu paslon. Apakah itu kemudian mungkin untuk bisa diluluskan gitu? Ya, kalau itu kan kaitannya dengan netralitas. Ya. Anggota Polri sendiri jati dirinya kan netral dalam berpolitik. Ya. Tidak boleh terlibat dalam politik praktis, tidak punya hak dipilih dan memilih. Dia netral. Nah, kalau ada dugaan pelanggaran netralitas itu, kan prosesnya secara instrumen hukumnya kan sudah disiapkan. Ada pengawas pemilu, ada Gakumdu, di internal Polri ada proses yang bisa kita dorong juga melalui penegakan disiplin ataupun pemeriksaan kode etik profesi Polri. Nah, itu. Nah, sampai sejauh ini kan Kompolnas sendiri juga belum menerima adanya keluhan yang itu disampaikan kepada masyarakat, dan kita itu pengen mana yang kaitannya dengan tidak netral itu